Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman, Allahumma zidni ilman, Allahumma zidni ilman. La yatakallamuna illa man nazzala ar-rahman wa qala shawaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita selalu panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan nikmat kepada kita, antara lain nikmat iman, Islam dan sehat serta usia. Semoga dengan nikmat ini Allah memberi kemampuan kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa dan berserah diri tawakal Allah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan umat manusia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Marilah seperti biasa sebelum memasuki kajian kita membaca Al-Quran. Semoga Allah membukakan hati kita agar diberi kekuatan untuk dapat mengamalkan firman-firman Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian Allah memberikan ampunan akan kehilapan dan dosa, baik yang kita sengaja maupun yang tidak, untuk kedua orang tua kita, pada anak-anak kita, kepada anak mantu kita, cucu kita. Semoga kita masuk dalam golongan hamba-hamba yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik jamaah sekalian, Masjid Naim Al-Masyhur Yayasan Izzatus Salam Buniwangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada makhluk ciptaannya yang bernama manusia bahwa apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya senantiasa mengagungkan
senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya lah semua kekuasaan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa semua bertasbih kepada Allah. Miliknya lah semua kekuasaan, kerajaan, dan baginya pula segala puja dan puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang ingkar, kufur, kafir, dan ada pula di antara kamu ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Ayat surat At-Tagabun 64 ayat 1-2. Saudara-saudaraku, dalam setiap malam Selasa malam, malam Rabu dan malam Jumat selalu kita mengaji diri. Lalu bagaimana dalam pembukaan ayat tadi bahwa Allah itu menjelaskan, memberitahu kepada kita, ya, di langit, di bumi, semua yang ada, yang terlihat dan tidak terlihat, makhluk ciptaannya, itu semua mengagungkan Allah, bertasbih. Ini jelas bahwasanya sudah pasti yang dimaksud ayat ini tidak terkecuali kita sebagai manusia, sebagai wakilnya di muka bumi, Khalifah fil ardh. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi yang dikatakan ayat tadi? Ada yang ingkar, kufur, ada yang mukmin. Tentunya harapan kita tergolong orang yang mukmin. Amin, amin ya rabbal alamin. Agar kehidupan kita dunia akhirat selamat, maka kata Allah, kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta berpegang teguh kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasuli wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Surat 64 ayat 8. Maka kata Allah, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada Al-Quran yang membawa kamu menuju cahaya yang telah diturunkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Salah satu agar kita bisa mungkin adalah orang yang pandai bersyukur. Nanti dalam kajian ini apa syarat ya, orang itu akan bisa bersyukur? Ada 3 tahapan yang dia harus lalui. Ya, yang pertama itu adalah memiliki kepribadian yang soleh. Apa soleh itu? Soleh itu dia tidak menyekutukan Tuhan, tidak menyekutukan Allah.
tidak syirik. Lalu tahap yang kedua, orang akan bisa bersyukur itu. Tahap kedua, dia harus muhsinin. Dia iman sungguh-sungguh, dia aslam, dinul Islam, dan dia ihsan. Apa muhsinin itu? Dia bisa melakukan apapun, dia hanya mengharap akan keridhaan. Muhsinin itu adalah setiap apapun yang dia lakukan, dia hanya mengharap ridho Allah. Dan tahap yang ketiga adalah muslimin. Apa itu muslimin? Orang yang berserah diri, tawakal Allah. Dalam kajian-kajian sebelumnya saya sampaikan, ya, dalam Al-Quran ciri-ciri kekasih Allah, baik itu para nabi, para rasul, para wali-walinya, semua diterangkan dalam Al-Quran. Mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, malam ini saya akan memulai, kalau sempat nanti tiga-tiganya, ya, kepribadian yang sholat, yang muhsinin, yang muslim. Malam ini kita kupas apa itu kepribadian yang saleh. Baru beberapa hari yang lalu kita merayakan hari kemerdekaan. 80 tahun kita sudah menikmati kemerdekaan yang direbut dengan pengorbanan harta, jiwa, raga. Sebagai manusia yang beriman, mari kita bersyukur. Sebab kemerdekaan ini merupakan anugerah dan rahmat yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia, di mana kita hidup di negara yang aman, tentram, melimpah hasil bumi, kaya akan sumber-sumber alam, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita dengan rasa syukur kita doakan para pemimpin, para wakil-wakil rakyatnya benar mengemban amanah sebagai pemimpin yang amanah, yang adil, yang jujur, yang mencintai kebenaran dan mencintai rakyatnya, yaitu pemimpin yang benar imannya kepada Allah dan Rasulnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Maka atas semua ini sekali lagi wajib kita bersyukur agar kita selalu dijaga dan mendapat kasih sayang Allah. Dalam surat An-Nisa surat 4, Allah sampaikan, A'udzubillahi minas An-Nisa ayat 147, Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. May yaf'alullahu bi'azabikum in sakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Allah tidak akan menyiksamu, Allah tidak akan mengazabmu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Jadi Allah berjanji tidak akan menyiksa hambanya, tidak akan menyusahkan hambanya, tidak akan mengazab apabila hamba-hambanya mensyukuri. Syukur Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Jika kufur, siksa Allah amat berat dan pedih. Baik, lalu apakah itu nikmat, apakah itu siksa? Ya, Allah jelaskan itu bukan di akhirat kita akan dapatkan. Di dunia Allah pasti, jika kita bersyukur, kita akan mendapat nikmat baik di dunia maupun di akhirat. Begitupun apabila kita kufur, maka azab Allah
itu pun kita akan rasakan di dunia, terlebih di akhirat. Baca surat ketiga, surat Ali Imran ayatnya 56-57. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku ajak mereka dengan ajal yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Shallallahul alaihi. Jadi jemaah, jika kita bersyukur, maka kata Allah di dunia kita akan mendapatkan balasan. Begitupun di akhirat. Dan siapa yang kufur, yang kafir, maka kata Allah, azab Allah sangat keras. Bukan di akhirat, terlebih di akhirat. Di dunia pun Allah akan azab. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Baik, dalam ayat yang lain yang mungkin sering kita tahu, bahwa di surat Ibrahim surat 14 ayat 7, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingat ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat dan pedih. Jadi kembali lagi kepada pokok judul tadi kita, bagaimana agar kita pandai bersyukur. Bagaimana agar kita pandai bersyukur. Tadi yang saya sampaikan ada 3 yang harus kita lakukan. Pertama adalah jadikan pribadi-pribadi kita yang soleh. Hindari perbuatan dosa-dosa besar. Apa dosa besar? Menyekutukan Allah, syirik, membunuh, terkecuali yang dibenarkan, misalnya dalam peperangan, ya. Kemudian berzina, itu dosa-dosa besar, ya. Syirik itu kalau kita mati belum sempat bertobat, maka tempatnya di neraka jahanam. Tidak ada ampunan dosa syirik. 3 dosa besar tadi, ya. Jangan syirik, jangan menentang, jangan menutup diri dari rahmat Allah. Tidak percaya akan ketentuan Allah, antara lain bahwa rezeki, bala, musibah, jodoh, maut pun sekalian, semua itu atas kehendak dan kuasa. Pribadi-pribadi yang saleh adalah kolbu, jiwanya diisi dengan ketauhidan, tauhid pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, tidak pernah goyah dan ragu.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Kebenaran itu semuanya datang dari Allah. Karena itu janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Ingat ya, ragu itu bentuk kekufuran kita kepada Allah. Dalam surat Yasin, ciri orang yang pandai bersyukur, buka surat Ali Imran surat 3 ayatnya 64. Bacakan Ustaz. 64 ayat surat 3 ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah pada mereka, saksikanlah bahwa kami orang-orang yang muslim. Sadaqallah. Jadi ayat ini maksudnya adalah kalimat ketetapan Allah itu buat orang yang pandai bersyukur, orang yang punya kepribadian yang saleh, ya, tidak ada lagi tawar-menawar. Ketetapan bahwa dia benar-benar hanya menyembah kepada Allah, tidak ada lagi tawar-menawar. Dia tidak akan pernah mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Itu syarat pertama, ya. Jadi 3 syarat tadi agar kita bisa pandai bersyukur, ya. Pribadi yang saleh, malam ini akan kita bahas pribadi yang saleh itu apa saja. Tadi kan sudah disampaikan, ya. Muhsinin yang kedua dan yang terakhir muslim. Kalau 3 ini belum kita lalui, maka sulit kita akan menjalankan hidup dalam keadaan bersyukur. Nah, dalam 3 ini akan ada hal-hal yang banyak yang kadang-kadang kita langgar, ya. Salah satunya, ya, mau enak sendiri, memanfaatkan orang lain, ya, pemalas. Itu tidak termasuk kategori orang yang saleh, ya. Itu sudah kita kaji dalam kajian yang sebelumnya. Baik, dalam Al-Quran Allah sampaikan dia sebagai manusia biasa. Dia bukan termasuk nabi dan 25 rasul yang dimaksud, tetapi karena hikmah dan rasa syukurnya yang telah dia melakukan 3 tahapan tadi, ya,
dia melakukan rasa syukurnya, bahkan dia diabadikan di dalam surat, yaitu seorang manusia biasa, Luqman. Kita buka surat Luqman. Kenapa Luqman itu sampai Allah abadikan dalam surat, dalam Al-Quran? Surat 31 ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ketika ingatlah Luqman berkata kepada anaknya, dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi jelas di sini, untuk kita pandai bersyukur, jangan pernah ada sekali di dalam diri kita kesyirikan, syirik menyekutukan Allah, karena akan jauh dari rasa syukur. Lalu bagaimana caranya agar tabir-tabir yang di dalam jiwa kita ini kita dapat monitor, kita dapat kontrol, kita dapat hilangkan? Karena kalau kita bisa mengontrol tabir-tabir itu, menghilangkan hal-hal yang dimurkai Allah, maka akan timbul kecerdasan dan ketajaman di dalam jiwa kita. Apa yang dimaksud tabir-tabir itu? Mereka lalai enggan untuk berbuat kebaikan. Maka dalam surat-surat selalu Allah beserta orang yang bertakwa. Allah selalu beserta orang yang berbuat kebaikan. Dalam kajian-kajian selalu kita ulang, sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang takwa, selalu dengan orang yang berbuat kebaikan, tahu semua. Tapi apa? Masuk kanan, keluar kiri. Makanya kita tidak pernah bersyukur. Jadi mereka enggan berbuat kebaikan. Kemudian mereka berbuat fasik, berbuat kerusakan, berbuat melampaui batas, dan dia ragu-ragu akan keesaan Allah. Lalu mereka menyekutukan Allah dengan nama lain. Buka surat Qaf ayat 22. Qaf 50 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Sallallahu. Jadi tabir-tabir itu harus kita hilangkan dari kita. Jangan enggan kita untuk berbuat baik. Maksud ayat itu ya. Nah, kalau kita sudah banyak berbuat baik, Allah akan buka jiwa kita cerdas. Karena jiwa kita terbuku ya dengan hal-hal itu tadi enggan berbuat kebaikan. Bahkan kita menyekutukan Allah, tertutup, gelap, zulumat. Lalu bagaimana caranya? Lanjut ayat 25 yang Ustaz dan 26 surat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin muribin alladhi ja'ala ma'allahi
yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu, yang menyekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam ajar yang keras. Saudara, Ya, jelas ayatnya ya. Karena enggan berbuat baik, ya, dan mereka berbuat melampaui batas. Kira-kira perlu dirinci nggak perbuatan yang melampaui batas itu apa? Saya rasa semua sudah paham, ya. Jadi yang ayat ke-26-nya, mereka menyekutukan Allah, tidak meyakini keesaan Allah, ya, ragu terhadap kehidupan anak-anak kita, ragu terhadap bahwa Allah lah yang mengatur rezeki, ragu, ya. Nah, itu yang harus kita lawan di dalam diri kita. Lalu bagaimana? Buka surat 7. Apa yang harus kita lakukan? Buka surat Al-A'raf, surat 7 ayatnya 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil-ghudwi wal 'ashari wa la takun minal ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan jangan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lemah. Subhanallah. Jadi Allah katakan di situ adalah bahwa kita harus apa? Ingat kepada Allah dimanapun keberadaan kita. Apakah kita dalam bekerja, apakah kita dalam dimanapun, ya. Bahkan di surat yang lain, di Ali Imran surat 3 ayat 190, ya, yang sering kita baca, ya, amalan nurul amal itu termasuk itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari ajar neraka. Subhanallah. Jadi Al-A'raf tadi 205 bahwa kita disuruh untuk selalu ingat kepada Allah. Begitupun Ali Imran 191, baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berjalan, ingat kepada Allah. Kalau kita mau pandai bersyukur, ya, ini yang banyak kita lakukan. Baik, untuk lanjutnya
Bagaimana kalau kita sudah mau pandai bersyukur, syukurilah nikmat-nikmat itu. Ya, syukur itu salah satu caranya adalah dengan berbuat amal soleh, amal kebaikan. Gak ada ceritanya kita bersyukur hanya secara lisan. Cuma alhamdulillah bersyukur, berbuat nih, berbuat gak mau. Ya, tanda syukur dikasih sehat, ya, fisik kita sehat, masih tangan lengkap, bisa bergerak, kaki bergerak, pikiran sehat. Ya, gunakan, ini rumah Allah, kita bersihkan dengan tangan kita. Itu tanda kita rasa syukur kepada Allah. Tidak usah disuruh, sapu, bersihkan halaman. Itu semua kata Allah, kalau kita lakukan, pasti Allah akan memberi balasan. Ya, malam ini agak panjang dikit boleh ya? Lanjut. Ya, karena ini yang pribadi yang saleh itu belum setengahnya yang kita bahas. Ya. Jadi orang yang pandai bersyukur itu fasholli li rabbika wanhar, dia akan menegakkan sholat. Pasti orang bersyukur itu akan menjalankan segala perintah Allah. Sholat itu salah satu perintah Allah. Nah, kita kan udah tahu apa yang perintah Allah itu. Sholat, apalagi berbuat amal kebaikan, baca Quran pagi dan petang. Tadi yang bilang zikir pagi dan petang itu bukan zikir, bisa dalam hati kolbu, bisa baca Quran pagi dan subuh, siang dan petang itu untuk kita yang di Nurul Amal nggak aneh tuh baca Quran pagi dan petang, ya kan? Nah, ya. Lalu setelah dia menjalankan perintah Allah, mereka rela berkorban. Korban apa? Berkorban. Orang-orang yang akan diberikan Allah pada bersyukur itu yang rela berkorban demi dirinya atau demi orang lain. Gak ada cerita yang orang pada bersyukur mau enak sendiri. Gak ada. Rela berkorban. Yang dicontohkan Rasul, ya, ada 3 korban. Rasul sudah 3 hari tidak makan. Tiba-tiba ada seorang pengemis yang sudah 7 hari tidak makan. Maka 3 korbannya diberikan kepada itu. Sudah untuk kita. Ini kan enggak. Nah, rela berkorban itu harus ada dalam timbul dalam diri. Kalau disuruh, ya mudah-mudahan masih ada pahalanya. Tapi kalau itu selalu disuruh, ya, saya yakin dia melakukan itu tanpa ada pemahaman dan kesadaran. Mungkin dia melakukan dengan kekesalan, makanya sia-sia. Ya. Saya nggak mengupas hal-hal yang kita dalam kajian-kajian yang lalu sudah kita bahas, bahwa sifat-sifat yang akan mendatangkan murka Allah, sifat-sifat atau perbuatan yang akan menutupi jiwa kita akan zumat gelap. Ya, ingat, coba buka kajian-kajian yang sudah pernah kita bahas. Kemudian apa? Tadi saya sudah sampaikan ciri orang yang pandai bersyukur itu. Pasti dia mengajak dirinya pribadi atau mengajak saudara yang lain, yaitu Luqman Hakim tadi. Ya. Coba buka surat Luqman 31, Ustaz bacakan. Ciri orang yang sudah pandai bersyukur, ya. Kita buka surat 31 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata 'alayhi. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata 'alayhi
yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Shadaqallahul azim. Itu ya. Jadi dicontohkan orang yang bersyukur dalam Quran itu adalah Luqman. Ya. Walaupun dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Kalau dalam kajian sebelumnya orang-orang yang kufur nikmat itu kita sudah sampaikan dalam kajian yang lalu. Fir'aun, Qarun, ya. Itu orang-orang yang kufur. Jelas pasti mereka akan mengalami kebinasaan. Lalu orang yang bersyukur itu pasti dia akan mengajak dirinya dan mengajak orang lain. Kalau dicontohkan dia mengajarkan kepada anaknya. Lanjut ayat 13-nya. Luqman 31. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Shadaqallah. Jadi pribadi yang saleh itu tahapan pertama ya, tadi muslimin dan muslim. Yang pertama itu pribadi saleh agar kita bersyukur, yaitu tadi tidak menyekutukan Allah ya, karena menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Lalu apalagi orang yang dikategorikan yang sudah mulai pandai bersyukur. Lanjut ayat 14-nya. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepadaku, hanya kepada aku kembalimu. Shadaqallah. Jadi di sini kata Allah, kalau kamu mau bersyukur, pandai bersyukur kepadaku, maka berbuat baik, bersyukurlah kepada kedua orang tua. Naik berananda-ananda, ya. Makanya ada kalimat apa? Surga di bawah telapak kaki ibu. Enggak akan bahagia kamu coba. Ini ayat Allah. Ya, gak bahagia karena ketika kamu berbuat zalim kepada kedua orang tua, apalagi ibu, itu tergolong orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Itu gak main-main. Maka lalu lagunya tiada bahagia jika kau ingat kan? Durhaka kepada ibu, gak akan bahagia. Coba buktikan. Jangan buktikan. Itu ayat Allah. Coba buka surat 17 Al-Isra ya 23. Jadi kadang kita tidak pandai bersyukur. Nah, kalau lawan bersyukur itu kan kufur, ingkar. Makanya kita selalu ingin berbuat yang tidak baik.
bisa jadi kita durhaka kepada orang tua karena susah untuk bersyukur. Ya. Ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kepada selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan-perkataan dan janganlah engkau membentak kepadanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Shadaqallah. Jadi kata Allah di sini bahwa Allah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, tidak menyekutukan Allah. Ya. Nah, gandengan ayat ini, dan jangan kamu, ya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu bapamu. Jadi dosa menyekutukan Allah, dan kalau kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, itu termasuk dosa besar. Ya. Sebenarnya tadi surat Luqman, ya, ini surat Al-Isra 17 sudah menjelaskan. Bahkan jangankan kita melawan, bahkan mencaci maki, berkata aja nggak boleh. Ya, ini buat Anda, ya. Ingat itu semua, ya. Baik, kita kembali lagi ke surat Al-Luqman, ya. Surat Luqman, yaitu orang-orang yang sudah memiliki rasa syukur. Kita lanjut di surat Luqman. Yaitu ayatnya 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Teliti. Shadaqallah. Jadi apapun perbuatan kita, baik kufur seberat biji sarong, biji sarong itu sebiji atom yang lebih kecil lagi. Ini diartikan ayat ini, udah itu dipukul di bawah batu, tidak terlihat. Kata Allah pasti balas. Nah, kalau udah tahu ayat ini tentunya, ya, ayo supaya kita termasuk orang pandai bersyukur. Ingat bahwa segala apa yang kita lakukan itu mendapat balasan dari Allah. Berbuat baik ketika kita susah, pasti Allah akan tolong kita. Kenapa? Karena kita berbuat baik. Lanjut,
Apalagi orang-orang yang sudah memperoleh, memiliki ya rasa pandai bersyukur. Ayat selanjutnya 17. Ya bunayya qimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Orang-orang yang memiliki pandai bersyukur, dia akan menegakkan sholat tidak malas-malasan. Ya, dalam dirinya dia akan menyuruh, mengajak orang berbuat yang makruh, berbuat baik, mencegah orang yang berbuat mungkar, jahat. Itu tanda-tanda orang yang pandai bersyukur, bukan malah mojok-mojokin, Pak. Ya, bukan mojokin buat nampol orang. Ya, dia harus mengajak, itu tanda orang yang sudah pandai bersyukur. Ya, dan yang itu adalah maka mereka bersabar terhadap apa yang menimpa dirinya. Sabar, ingin sesuatu belum dikabul, sabar, karena dia yakin kok, karena Allah yang memberi yang terbaik. Itu harus dilatih. Ini enggak ibadah kita, ya ibadah kita. Ya, pengennya apa yang kita mau dikabul, ya Gus ya. Iya, enggak dikabul, dia marah, dia kecewa. Itu jauh dari rasa syukur. Nanti kita akan masuk bahwa ya perbuatan baik kita paham itu semua semata dari Allah semua, harus kita syukuri. Lalu yang ayat selanjutnya 18. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan aku. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingat tuh, jangan sombong. Ya, karena kalau sombong, kemarin sombong itu sifat siapa? Iblis. Ya, habis kita ibadah siang malam. Ya. Jungkir balik, sombong, ada rasa sombong, habis. Itu perlu diingat. Ya, makanya kita saling ingat mengingatkan. Nah, kalau inilah ciri-ciri ya yang seorang manusia biasa, ya Luqman bukan masuk dalam kenabian dan Rasul 25, tapi karena dia mendapat hikmah, pandai bersyukur. Dari mulai dari ayat 12 tadi kita bacakan 12, 13, 14, 16 sampai 18, itulah orang yang pandai bersyukur. Ya. Dan yang ke-22 ayat selanjutnya bacakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kukuh,
hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Shadaqallahul azim. Di ayat keduanya kata Allah bahwa mereka berserah diri. Itu aja kita ingat ya. Jadi kajian malam ini itulah dari sekian ayat-ayat dalam surat Al-Luqman, surat Luqman tadi, bahwa itulah ciri orang yang pandai bersyukur. Itu harus kita tumbuhkan dalam diri. Nah kemudian itulah pribadi-pribadi yang saleh. Pribadi yang saleh tadi itu adalah termasuk yang dijelaskan di dalam surat Luqman. Ya, mereka tidak menyekutukan Allah. Ya, itu yang memiliki kepribadian yang saleh. Ya, mereka tidak pernah menentang dan mereka yakin bahwa segala sesuatu itu semua terjadi atas kuasa Allah. Itu pribadi yang saleh. Baik, mungkin malam ini perbandingan soleh kita sudah selesai, bahwa nanti tahapan yang pertama adalah kita banyak bersyukur. InsyaAllah kalau Allah memberikan kesempatan masih usia, kita akan kaji apa yang dimaksud muhsinin dan muslim. Karena di dalam muhsinin dan muslim, kalau pribadi soleh, muhsinin dan muslim, maka kita akan menuju kepada yang namanya insan kamil. Apa insan kamil itu? Orang yang sudah menyatu kepada Allahnya. Ketika dia beribadah, kalau kita sudah mencapai taraf insan kamil, ibadahnya dia sudah bisa melihat Allah. Melihat bukan dalam tanda kutip, bukan melihat zat Allah ya. Dia sudah merasakan. Melihat Allah itu bukan zat yang kita lihat, dia sudah merasakan. Insan kamil. Kemudian apa insan kamil itu? Itulah puncak penghambaan seorang manusia. Dia merasa Allah mengawasi dalam dirinya. Nah, bahasanya lagi ya, insan kamil itu dia sudah menyatu dengan Allah. Nah, itu nanti kita harus bahas dulu muslimin dan muslim ya. Nah, kenapa saya akan singgung sedikit? Allah itu sudah memberikan perangkat kepada kita. Karena jiwa manusia itu dinilai itu bukan jasadnya, tapi jiwanya, qalbunya. Ya. Nah, dalam qalbu manusia itu Allah sudah memberikan kelengkapan-kelengkapan. Ya. Ya. Bagaimana jiwa itu bisa baik? Dia tidak akan baik kalau tidak mengalami tahapan yang tadi. Pribadi yang saleh, muslim dan muslim. Ya. Nah, kalau sudah tahap di muslimin, maka jiwanya yang Allah beri kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama dan bahasa alam, dia pasti sudah menyatu dengan Allah. Makanya ada bahasa matamu mataku, pendengaranmu pendengaranku, langkahmu adalah langkahku, tanganmu adalah tanganku. Baru masuk ke sana, ya. Demikianlah kajian pada malam ini tentang apa-apa yang dimaksud tandai bersyukur yang telah dijelaskan dalam surat Luqman, yaitu harus memiliki kepribadian yang saleh. Kepribadian saleh itu adalah dia sudah memiliki ketetapan bahwa tidak menyekutukan Allah. Titik. Kemudian dia yakin akan semua adalah yang terjadi atas kuasa Allah. Ya, rezeki, bala, musibah, bahkan kematian, ya. Jodoh. Kita mohon jodoh ini belum dikabul sama Allah, sabar. Justru Allah memberikan
Tuh, supaya kau jadi orang yang bersyukur. Karena Allah Maha tahu kalau dikasih cepat-cepat nanti banyak gantinya nanti. Nah ya, mau sebulan ganti lagi, sebulan lagi orang yang begitu. Nah ya, sabar. Kalau mau yang diberi yang terbaik, mungkin akan dikirim yang soleh. Asal syaratnya sabar. Ya, baik. Demikianlah kajian malam ini. Kita sudah menyelesaikan tahapan yang pandai bersyukur, apa yang dikatakan pribadi yang saleh. Demikianlah, jika ada ayat-ayat firman Allah yang saya sampaikan salah, saya itu dari pribadi saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anda semua, dan kepada Allah saya mohon ampunan dan mohon maaf. Dan apabila apa yang saya sampaikan benar, itu pasti datang dari Allah. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.